Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama sudah diungkap oleh semua teman tadi yang nanya, walaupun tidak dengan bahasa yang sama, yaitu koordinasi. Mengingat sebetulnya begitu luasnya coverage atau tugas yang harus dilaksanakan oleh BKKBN, tentu tidak bisa dilakukan sendiri, Pak Asto, karena apalagi anggarannya di mana-mana kan. Tapi dengan Kepres yang baru yang mungkin akan ditandatangani semoga secepatnya, Bapak sebagai koordinator pelaksana harian di dalam Kepres itu, tentu Bapak punya kewenangan untuk melakukan rapat koordinasi. Tadi sudah diungkap oleh Pak Darul dan yang terakhir oleh Mbak Nadifa, pentingnya lembaga lain untuk dilibatkan. Saya kasih contoh yang lain, Pak. Kenapa perlu Bapak tahu program-program di kementerian-kementerian lain? Contoh aja di PU. Kemarin saya di Komisi 5. Di situ ada proyek yang namanya, ada kegiatan yang namanya bedah rumah, Pak. Satu rumah itu 17,5 juta per rumah. Itu ada 200-an ribu, banyak sekali rumah. Kalau itu saja Bapak tahu, ada biasanya rumah yang dapat subsidi bedah rumah itu, Pak, biasanya ya tidak memenuhi syarat. Dan itu udah juga biasanya yang begitu tuh WC-nya atau sanitasinya sangat jelek, Pak. Oleh karena itu jika Bapak tahu dan berkoordinasi sama Menteri PUPR, tambah aja 1 juta di paket itu, sudah bisa diwajibkan membuat jamban misalnya. Itu sangat kurang sekali di mana di masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, ini sudah terbangun sekian kan, karena salah satu Bapak tadi sebutin yang mempengaruhi stunting itu kesehatan lingkungan atau sanitasi. Itu baru satu contoh, Pak. Banyak yang lain yang tidak perlu saya kemukakan satu-satu. Dan juga saya nambahkan terakhir tadi, perlunya berkoordinasi dengan pesantren atau lembaga-lembaga keagamaan yang lain selain Islam. Itu kenapa? Mereka itu sangat tunduk dan patuh pada kiainya, Pak. Dia tidak akan berani melanggar yang diceramain, yang dipesenin oleh kiai atau oleh para pendidiknya. Mereka ini adalah kelompok paling patuh. Dan kalau ngomong pesantren yang saya tahu, saya dari Jawa Timur, itu sudah setengah pekerjaan selesai, Pak, mendidik orang-orang itu. Kalau dididik pesantren aja dengan benar. Nah itu, oleh karena itu perlu juga koordinasi dengan pesantren, karena sekali lagi itu besar sekali satu desa. Kalau di kampung saya itu minimum ada 3-4 pesantren, Pak, satu desa. Sehingga itu memudahkan Bapak dalam mencapai target yang menurut saya sangat-sangat berat. Seperti Mission Impossible, Pak. Saya tadi ikutin di mobil virtual. Progresnya sejauh ini kan 0,3% per kemajuannya, Pak. Target Bapak 2,7, kan 10 kali lipat tuh, Pak. 7 sampai 10 kali lipat. Sementara anggarannya kan belum juga turun kan. Anggarannya juga belum jelas. Nah, oleh karena itu sekali lagi koordinasi dengan kementerian lain yang menangani hal yang sama itu sangat diperlukan, Pak. Kalau mindah mungkin dari PKH ke Bapak ya mungkin perlu waktu lah. Nggak bisa pindah ucuk-ucuk tahun depan pindah semua kan, nggak mungkin juga. Tapi lakukan koordinasi sehingga sasaran yang mereka buat itu mengarah benar kepada pengurangan stunting. Yang kedua, Pak, saya pikir salah satu kendala penanganan stunting di kita adalah karena sulitnya menjangkau semua wilayah. Karena kita negara kepulauan, sehingga banyak tergantung pada transportasi laut atau sungai, yang mana itu juga sangat keganggu. Seperti kejadian sekarang ada 2 saudara kita di ruangan ini yang kena musibah di NTT misalnya. Itu sekarang ada di Pulau Sumba salah satunya. Dan untuk mencapai Pulau Sumba itu dari Flores itu, dari timur itu sangat sulit karena kondisi cuaca seperti itu. Nah,
Artinya apa? Jika dananya kurang, sementara perlu dana besar untuk bergerak, coba dipikirkan hal-hal yang sifatnya inovatif untuk meningkatkan gizi masyarakat. Karena penyebab utama juga dari stunting ini gizi salah satunya. Maksud saya begini Pak, di pulau-pulau yang agak sulit dicapai, Pulau Sumba atau pulau-pulau yang lain yang terdiri 1-2 kabupaten, itu coba dikembangkan makanan lokal yang bergizi tinggi. Tidak usah melalui penelitian baru Pak, itu kerjasama aja dengan lembaga universitas yang ada di sekitar daerah yang terpencil itu sudah banyak data dan studi untuk bisa mengolah makanan lokal yang bergizi tinggi. Saya tidak usah uraikan sekali lagi, tapi banyak sekali. Sehingga biayanya lebih murah, lebih terjangkau, lebih terjamin tercapainya target peningkatan gizi dari sisi makanan. Nah, ini juga harus, memang ini mungkin semacam jangka menengah kali Pak ya. Mungkin perlu juga koordinasi dengan dengan lembaga-lembaga penelitian itu. Tapi yang jelas kalau bisa di Bapak ini, di BKKBN Pak, ada lembaga yang menangani itu. Ada satu subdirektorat atau apalah yang khusus menangani itu. Karena itu kita ini sangat luas dan banyak sekali makanan bergizi di daerah-daerah yang mana kalau diolah itu sangat murah. Saya pikir itu aja. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.